selamat hari Minggu ya. Kita ketemu lagi nih seperti biasanya sekolah minggu. Walaupun nih adik-adik kita masih sekolah minggu di rumah, tapi harus tetap semangat, harus tetap excited. Kita nggak boleh lemah, kita nggak boleh nggak memuji Tuhan ya adik-adik. Karena itu sekarang kita mau memuji Tuhan dulu nih bersama-sama sebelum kita duduk manis diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Semangat ya. Semangat. Siap memuji Tuhan ya? Siap. Siap nih Kak Leo? Siap. Asik, siap. Oke adik-adik, sekarang kita nyanyikan pujian KASIH. Nyanyi sama-sama ya. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Lagi. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lagi ya dari awal ya. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lanjut ya, kita nyanyi lagi Kudaki-daki. Tetap semangat ya. Lebih semangat lagi. Berdiri adik-adik di rumah, sama-sama kita mendaki-daki. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kiri kau ada, di kanan, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lagi kudaki-daki, kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kiri kau ada, di kanan kau ada. Di mana? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Lagi. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Tuhan selalu ada ya adik-adik. Mau
walaupun kita suka ataupun duka. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengar nih cerita firman Tuhan. Dan kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Yuk adik-adik, sama-sama kita nyanyikan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan ya adik-adik. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku, hatiku Tuhan mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Menolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku hatiku telah siap Tuhan, hatiku
hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, Kaagia Tuhan, mau duduk manis Tuhan, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan di rumah masing-masing dapat terberkati Tuhan Yesus, dan juga dapat menjadi pelajaran buat anak-anak KA khususnya Gia Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, siap duduk manis di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Silakan duduk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita yang dimana adik-adik pasti mengenal tokoh Alkitab ini. Siapa ya kira-kira? Kalau adik-adik melihat nih di layar belakang, rambutnya panjang, terus berotot, kira-kira siapa ya? Dan dia sedang berjalan di Gaza. Siapa ya adik-adik? Ya, Simpson. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita tentang Simpson nih adik-adik. Ya tahu ya pastinya ya adik-adik. Dan tema kali ini adalah Simpson dalam masalah. Yuk adik-adik kita simak ceritanya ya. Dari video ini sekalian Kak Putri mau menjelaskannya, oke? Nah, suatu ketika Simpson berjalanlah ke Gaza. Dia berjalan, dan berjalan. Nah, ketika Simpson ada di Gaza, ternyata orang Filistin mengetahuinya. Maka orang Filistin menggebrek. Lalu tiba-tiba Simpson datang dan dibongkarlah pintu itu dengan kekuatan Simpson. Adik-adik tahu ya, kalau Simpson ini sangat-sangat kuat ya. Tuh lihat. Nah, dihancurkan. Di sini adik-adik orang Filistin ya adalah musuh Simpson. Dan suatu saat nih adik-adik, Simpson bertemu dengan Delilah di lembah sungai Sorek nih adik-adik. Kemudian Simpson jatuh cinta. Lihat. Wah, mereka bertemu ya. Tapi adik-adik ternyata Delilah ini jadi mata-matanya orang Filistin adik-adik. Untuk membantu orang Filistin menemui nih, apa sih kira-kira yang menjadi kekuatan Simpson sampai Simpson kuat sekali? Sehingga Delilah disuruh untuk mencari tahu dan akan dibayarnya dengan uang. Kemudian adik-adik, Delilah menghampiri Simpson. Dan Delilah berkata, dengan apa kamu bisa sekuat ini Simpson? Bisakah kamu berkata denganku? Kemudian Simpson berkata, bila kamu mengikatku dengan tali yang tidak kering atau belum kering, maka kekuatanku hilang. Aku tidak bisa apa-apa lagi. Kemudian di saat Simpson tertidur, diikatlah tali-talinya itu di tangannya Simpson nih sama Delilah. Tahu adik-adik ketika itu Delilah berteriak, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Dan ketika itu Simpson bangun, dilepaskan, hancur. Kemudian Delilah bilang, kamu telah membohongiku. Lalu yang kedua dia mencoba lagi. Jadi kata Simpson, jika kamu mengikat aku dengan tali yang masih baru, 7 tali, maka kekuatanku akan hilang. Aku tidak ada berfungsi apa-apa, aku tidak kuat. Kemudian kembali lagi diikat. Lihat tuh, diikat kembali dengan tali-tali. Seperti biasa, ketika teriak Delilah, Simpson memutuskan. Tapi batal lagi, gagal lagi adik-adik. Kemudian di sini Delilah mencoba lagi nih, lihat tuh. Ketiga kalinya adik-adik. Ketika itu kata Simpson, jika kamu mengikat rambutku dengan batok, kemudian diikat tali ke tanganku, maka aku akan lemah. Saat itu pula ternyata diikat kembali. Apa yang terjadi adik-adik? Dilepaskannya lagi. Ketika Delilah berteriak, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Saat itu Delilah mencoba mencari tahu lagi nih adik-adik. Kamu telah membohongiku. Jika kamu cinta padaku, kenapa kamu membohongiku? Dengan apa kamu bisa sekuat ini? Tolong katakan padaku. Pada akhirnya Simpson luluh nih adik-adik. Dia diberitahukan, rambutku dari kecil tidak
pernah dipotong sama sekali. Jika rambutku dipotong, maka kekuatanku akan hilang. Ini adalah dari Tuhan. Ketika itu, saat disampaikan, Delila pun ternyata mendengar dan menyimaknya adik-adik. Apa yang terjadi setelah ini adik-adik? Delila akhirnya ketika mendengar cerita dari Simson, kekuatannya berasal dari rambutnya, maka Delila mencoba lagi nih adik-adik. Tuh lihat tuh mukanya Delila. Dia sudah yakin. Dan akhirnya Delila menyuruh Simson untuk tidur. Dan akhirnya Delila menyuruh orang-orang untuk memotong rambutnya. Dan dipotong rambutnya adik-adik. Wah lihat tuh. Wah Delila keterlaluan ya. Pada akhirnya Delila memanggil orang Filistin itu. Dan adik-adik ternyata orang Filistin langsung datang dan membawa uang yang dijanjikan. Kemudian Simson ditangkap adik-adik. Lihat tuh. Lihat kasihan ya. Matanya dicungkil adik-adik. Karena orang Filistin ini adalah musuh bagi orang Israel adik-adik. Apa yang terjadi dengan Simson? Simson dipenjara. Dia dipaksa kerja. Dan kemudian Simson meminta kepada Tuhan untuk diberi satu kekuatan lagi. Dia meminta kepada Tuhan. Dan menurut adik-adik, terkabul gak? Ya, pasti terkabul. Ketika Simson datang di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang Filistin dan raja-raja berkumpul di situ, Simson menjadi bahan ketawaan adik-adik. Karena pada saat itu mereka sedang menyembah dewa-dewa mereka. Dan ketika Simson jadi bahan tertawaan, Simson hanya berkata bahwa aku di dekat tembok-tembok, aku ingin bersandar di dekat tembok itu. Dan ketika itu, Simson memohon kepada Tuhan sekali lagi. Dia bilang, berikan aku kekuatan satu kali lagi Tuhan. Berikan aku kekuatan satu kali lagi. Saat itu Simson langsung memegang dua tembok, sisi kanan sisi kiri. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat bersama. Simson sedang berdoa kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah orang Filistin yang sedang berpesta, raja-raja yang sedang berpesta, saat itu juga Tuhan menyatakan kuasanya bagi Simson. Dan Tuhan memakai Simson. Ya, hancur. Dan hancur semuanya adik-adik. Tahu adik-adik, semua raja-raja di situ berkumpul mati semua. Bahkan 3.000 perempuan, 3.000 laki-laki, semuanya mati di satu gedung itu. Oke adik-adik, jadi itulah ceritanya. Jadi itu ceritanya adik-adik. Ketika adik-adik telah mendengarkan ceritanya dari awal sampai akhir, tahu adik-adik apa yang adik-adik dapatkan? Ketika adik-adik berjalan, ketika adik-adik melihat cerita ini, ada pesan bahwa adik-adik harus taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dari cerita Simson ini adik-adik, ada satu kelemahan Simson, yaitu Simson lemah ketika digoda. Dia sangat lemah ya adik-adik. Sebenarnya kalau Simson bisa mempertahankan dirinya, dia tidak akan ketahuan oleh siapa-siapa kalau kekuatannya dia berasal dari rambut. Karena di situ Simson lalai, dia lupa. Akhirnya dia mengatakan dan pada akhir hidupnya dia dipenjara, disiksa, ditertawakan, dicaci maki dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan masih baik sama Simson. Dia memakai Simson sekali lagi. Dia menghancurkan seluruh orang-orang Filistin, bahkan raja-rajanya sekalipun. Adik-adik bersyukur ya kalau Simson itu dijaga sangat baik oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan janjinya, ketika Tuhan menyatakan kuasanya, ketika Tuhan mau mendengar doa setiap anak-anak yang benar berdoa kepadanya, saat itu juga Tuhan mengabulkan adik-adik. Jadi adik-adik yang di rumah yang sekarang sedang mendengar, khususnya adik-adik kecil, adik-adik manis, harus apa? Taat. Harus adakah
kasih. Jadi kalau adik-adik mendengar perintah dari orang tua, kamu tidak boleh ini ya nak, karena ini tidak baik. Nanti kamu terluka. Kamu harus melakukan apa? Kamu harus nurut sama orang tua, karena itu kebaikan buat kamu adik-adik. Oke? Saat inilah yang harus adik-adik tanamkan adalah TAAT. Garis bawahi TAAT. Taat ini merupakan salah satu kunci ketika adik-adik mau menjadi anak-anak yang manis. Mau kan adik-adik disertai Tuhan? Mau kan adik-adik selalu bersama dengan Tuhan? Adik-adik selalu disertai Tuhan? Adik-adik selalu sukacita dimanapun berada? Karena Tuhan mengasihi adik-adik. Nah adik-adik, sekali lagi ya, ketika adik-adik mendengar ini cerita Simpson, tadi apa temanya? Simpson dalam masalah ya. Tapi ketika Simpson dalam masalah, Tuhan berkuasa. Tuhan memberi mujizat. Begitu juga adik-adik mau gak dapat pertolongan dari Tuhan? Mau dong pastinya ya. Mau dong. Ketika adik-adik nangis, mau gak ditolong Tuhan? Mau pastinya kan? Tapi adik-adik, kalau adik-adik lagi nangis, siapa yang tahu? Siapa yang nolong adik-adik pertama? Pasti orang tua ya. Orang tua dengan cepat, kenapa kamu nangis nak? Ini mah, ini pa, dia tidak baik dengan aku. Dan orang tua membela adik-adik. Tetapi ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik merasa sendiri, kecewa, ketika adik-adik dimarahin orang tua, berdoa sama Tuhan. Bilang Tuhan kenapa ya aku dimarahi? Tuhan kenapa ya aku kecewa? Tuhan kenapa ya aku sedih? Gitu. Tuhan pasti menolong adik-adik. Oke? Oke adik-adik. Jadi itulah cerita hari ini ya adik-adik. Semoga adik-adik terberkati dengan ceritanya. Dan biarlah dari cerita Simpson ini semuanya adik-adik dapat memahaminya dengan baik dari awal sampai akhir tadi. Ini videonya masih terputar ya adik-adik. Sekalian nonton berulang-ulang supaya adik-adik semakin paham. Oke adik-adik. Dan saatnya kita mau mengakhiri ya. Kita mau mengakhiri sekolah minggu ini. Kita mau berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan tentang Simpson yang sedang dalam masalah Tuhan. Dari cerita Simpson ini Tuhan, kami percaya Engkau juga menjagai kami adik-adik di tempat ini Tuhan. Dan Engkau selalu bersama dengan adik-adik di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu di GKG ini Tuhan. Biarlah saat mereka sedang sedih, Tuhan selalu menolong mereka. Di saat mereka sedang kesusahan, Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami mau mengakhiri sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan kami semua Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan di sekolah minggu ini kami dapat berkat yang baru. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.